Film ini mengambil setting pada tahun 1947 dan berkisah tentang seorang pegawai bank sukses. Ia bernama Andy Dufresne. Di dalam persidangan, ia didakwa atas kasus pembunuhan yang ia lakukan terhadap istri dan selingkuhan istrinya yang merupakan seorang pemain golf. Jaksa penuntut dengan berapi-api mencecar Andy di depan hakim terkait bukti-bukti yang ditemukan dan semuanya mengarah kepadanya. Namun Andy yang nampak frustrasi di dalam persidangan membantah semua tuduhan jaksa. Namun sayangnya jaksa penuntut tersebut bukanlah lawan sepadan bagi Andy dalam beradu argumentasi di persidangan. Plus, semua bukti secara meyakinkan mengarah seluruhnya kepadanya, sehingga hakim pun tanpa tedeng aling-aling menjatuhkan vonis 2 kali seumur hidup, tiap hukuman untuk masing-masing korban. One for each of your victims. So be it. Ngeri cuk, penjara 2 kali seumur hidup. Bayangin aja berapa puluh tahun ia harus mendekam sampai lumutan di penjara. Selamat pagi, siang, dan malam adik-adik ABG alias aliansi Bantaler and Gulingker dimanapun kalian nongkrong di seantero multiverse ini. Seperti biasa, saya Jen, kakak kalian, bersua kembali kita. Kali ini saya akan menini-bibikkan kalian dengan sebuah film yang sangat legendaris berjudul. Bisa dibilang film ini adalah salah satu film terbaik sepanjang masa. Buktinya, film ini telah bertengger di pucuk IMDb selama bertahun-tahun. Wow! Baiklah, tanpa panjang kali lonjong, siapkan guling dan bantal kalian, rentangkan badan senyaman mungkin, dekatkan cemilan, jangan lupa minum yang banyak, tarik selimut bagi yang pakai AC, tekan tombol on kipas angin bagi yang gak pakai AC, dan tanpa basa-basi lagi, selamat ngorok. Beralih ke suatu penjara bernama Shawshank yang akan menjadi tempat Andy menghabiskan seluruh hidup dan matinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang yang hampir aki-aki bernama Red. Ia adalah seorang napi yang sudah terbilang senior, di mana sejak muda belia ia sudah mendekam di sini akibat aksi kriminalnya. Untuk selanjutnya, film ini akan berjalan dalam perspektif orang pertama, yaitu Red sendiri. Ia pun mulai bercerita. Ia telah berulang kali berusaha dan memohon pembebasan bersyarat untuk bisa keluar dari penjara ini, namun selalu ditolak. Red sendiri di dalam penjara berprofesi sebagai penyelundup barang-barang pesanan para napi lainnya. Tibalah hari di mana para napi baru atau bahasa para napi senior di sana dipanggil fish, alias ikan segar yang siap digoreng, dibakar, direbus, dibumbui dan ditambahi lalapan kemangi sedang digelandang masuk ke penjara. Salah satu di antara mereka adalah Andy. Dan perkenalkan, inilah Pak Norton, sang malaikat Malik penjaga neraka di penjara ini. Ia merupakan kepala penjara yang disiplin dan religius. I believe in 2 things. Discipline and the Bible. Nah, ini adalah Captain Hadley, tangan kanan Pak Norton, seorang kepala sipir yang terkenal galak dan kasar. Pada malam itu, lampu pun dimatikan dan jam istirahat mulai diberlakukan. Saat itu para napi senior pun mulai beraksi. Seperti si Haywood tengil ini, ia menggoda seorang napi berbadan gempal yang kebetulan berdekatan sel dengannya. Si Haywood pun mulai menakut-nakuti si Fish berbadan gempal tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi favorit para homo dan akan menjadi bahan pelampiasan mereka seumur hidup. Mendengar hal tersebut, tentu saja si napi berbadan gempal ini menangis histeris yang disambut meriah semua napi seisi sel, yang membuat para sipir datang dan menyuruhnya untuk diam. Si napi gempal memohon dengan histeris agar ia dibebaskan. Kapten Hadley yang kesal pun akhirnya menyeret keluar si napi gempal dan menghajarnya habis-habisan tanpa ampun sampai si gempal terkulai lemas tak berdaya. Keesokan paginya, saat para napi sarapan, Red CS termasuk si Haywood bertanya kepada napi yang berjaga malam di klinik tentang kabar si napi gempal. Dan ia pun mengatakan bahwa si napi gempal sudah tewas akibat pendarahan hebat karena sampai pagi dokter klinik tidak ada di tempat. Di kamar mandi berjamaah, saat Andy mandi, ia didatangi oleh seorang napi homo paling terkenal di Shawshank yang bernama Box, yang selanjutnya kita panggil si Capret. Ia merupakan ketua aliansi ngondek se-Shawshank. Si Capret ini kelihatannya jatuh hati terhadap Andy. 1 bulan pun berlalu. Andy yang masih dalam status pendatang baru di penjara ini selalu menyendiri. Ia akhirnya mau membuka diri, dan di taman bermain, ia pun mendekati Red.
Andy meminta bantuan Red untuk menyelundupkan sebuah barang, yakni rock hammer atau sebuah palu kecil yang nantinya ia akan gunakan untuk membuat patung dari batu kuarsa yang ditemukannya di penjara. Singkat cerita, barang selundupan orderan Andy pun tiba di penjara. Red kaget dan lantas senyum tipis isyarat membenarkan klaim Andy karena palu tersebut adalah palu pengil yang bahkan jika Andy benar-benar berniat untuk kabur dari penjara ini dengan menggali terowongan dan membobol tembok penjara ini akan dibutuhkan waktu mungkin 600 tahun atau 6 abad untuk melakukannya. Lantas Red pun menyelundupkan barang orderan Andy itu lewat si Mbah Brooks, seorang pustakawan penjara yang rutin berkeliling menawarkan buku bacaan kepada para napi. Suatu ketika Andy sedang sip kerja di Binatu, lalu ia pun disuruh untuk mencari deterjen di dalam gudang, yang ternyata itu adalah sebuah jebakan dari si Cap Red CS yang terkenal dengan The Sisters. Andy yang tak sudi keperawanan guanya ternodai melawan sekuat tenaga, dan hal itu pun terjadi berulang kali. Kadang Andy menang dan mampu meloloskan diri, namun terkadang ia pun kalah dan babak belur dihajar kawanan fans umat Nabi Lut itu. 2 tahun Andy berada dalam situasi yang sangat menguras mental ini. Suatu ketika di musim panas tahun 1949, penjara Shawshank mengadakan seleksi atau tepatnya undian bagi para napi untuk mencari 12 sukarelawan yang akan dipekerjakan di luar ruangan selama 1 pekan untuk mengaspal atap bangunan di penjara. Sontak para napi yang berjumlah lebih dari 100 orang pun berduyun-duyun mengajukan diri. Red CS termasuk Andy pun masuk dalam undian tersebut setelah sedikit berbisik-bisik dengan sipir penjara. Ketika Red, Andy dan kawan-kawan sedang bekerja, Kapten Hadley yang saat itu tengah ngumpul curhat dengan sesama sipirnya tentang pengelolaan finansial dan potongan pajak, Andy pun diam-diam nguping pembicaraan mereka. Lantas, ia pun memberanikan diri mengintervensi pembicaraan tersebut. Andy sempat diperingati oleh Red bahwa hal tersebut sangat berbahaya. Namun Andy tidak menghiraukan warning Red tersebut. Sontak Kapten Hadley yang beringas pun menyeret kerah baju Andy dan hendak mendorongnya ke pinggir atap. Namun sambil gemetaran, Andy pun menawarkan diri untuk membantu si songon Kapten Hadley. Andy pun lantas hanya meminta cukup 3 botol bir dingin untuk masing-masing rekan pekerjanya sebagai imbalan. Dirasa penjelasan dan janji Andy cukup masuk akal, Kapten Hadley yang terkenal songong dan beringas pun secara tak terduga sepakat dengan Andy dan deal. Begitulah hari itu berakhir. Mulai hari kedua sampai hari terakhir, para kru tahanan yang melapisi atap gedung penjara di musim semi tahun 1949 setiap hari berakhir dengan duduk manis di waktu istirahat mereka pada pukul 10 tiap paginya. Pada suatu malam, acara nobar rutin para napi kembali diselenggarakan sebagai hiburan bagi mereka. Andy pun lantas meminta Red untuk menyelundupkan poster Rita Hayworth yang lebih besar, dan Red pun mengiyakan permintaan Andy tersebut. Ketika Andy akan kembali ke sel, dia pun dicegat oleh Box dan komplotannya. Seperti biasa, Andy pun mencoba melawan tapi gagal. Box pun kesal setengah mati dan menghajar Andy habis-habisan sehingga Andy berakhir di klinik penjara selama 1 bulan. Box pun menghabiskan waktu 2 minggu di sel isolasi, dan ketika ia keluar dan kembali ke selnya, tiba-tiba Kapten Hadley dan ajudannya muncul dari kegelapan dan sontak mengagetkan Box. Tanpa AIU, Box pun disikat habis-habisan karena telah berani menganiaya aset paling berharga di Shawshank. 2 hal yang tidak akan pernah terjadi lagi ketika kejadian itu. Pertama, The Sisters tidak berani macam-macam lagi dengan Andy, dan kedua, Box dapat dipastikan tidak bisa berjalan lagi, dan ia pun dikirim ke rumah sakit untuk menghabiskan sisa hidupnya. Suatu hari, kepala penjara Pak Norton melakukan razia dadakan termasuk ke sel Andy. Andy yang kebetulan sedang membaca Alkitab pun didatangi Bapak Norton, dan Kapten Hadley pun langsung memeriksa selnya, dan di selnya ditemukan beberapa barang selundupan, tapi masih dalam batas wajar dan tidak mencurigakan, termasuk poster jumbo Rita Hayworth yang sebenarnya tidak boleh berada di dalam selnya, tapi Pak Norton bilang hal ini bisa dibuat pengecualian. Selang beberapa hari, Andy pun dipanggil menghadap Pak Norton dan ia menyampaikan bahwa Andy akan dipindah tugaskan dari Binatu ke perpustakaan, membantu Mbah Brooks. Kemudian pada hari pertama ia kerja, Kapten Hadley pun datang ditemani salah satu sipir penjara yang meminta tolong kepada Andy untuk berkonsultasi dan menyusun sebuah pengaturan keuangan dan biaya pendidikan untuk anaknya.
Dengan skill dan wawasan yang dimiliki Andi, hal itu mudah dan ia pun menyanggupinya. Andi pun sadar bahwa Pak Norton memang sengaja mempekerjakannya di sini demi kepentingan para sipir, termasuk Pak Norton sendiri, kemudian diikuti oleh hampir seluruh sipir yang mengalami kesulitan keuangan yang sama. Suatu ketika, Andi meminta dana kepada Pak Norton untuk memperbaiki perpustakaan dan menambah beberapa buku baru. Namun karena anggaran penjara tidak memungkinkan, Pak Norton pun menyarankan Andi untuk mengirim proposal kepada Dewan Pemerintah, di mana Andi boleh menulis surat setiap minggu sekali dan akan dikirim ke Dewan Pemerintah berharap dananya akan cair. Namun tidak ada balasan. Andi yang pantang menyerah pun sejak saat itu terus mengirimkan surat ke Dewan Pemerintah setiap minggu secara konsisten selama 6 tahun lamanya. Pada suatu hari terjadi momen yang menegangkan, di mana Mbah Brooks tiba-tiba menodongkan pisau tajam dan mengancam akan membunuh Haywood. Ia tidak siap untuk bebas keluar penjara, karena ia merasa penjara ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Ia tidak punya siapa-siapa di luar sana, dan ia telah menghabiskan hampir seluruh umur dan masa hidupnya di dalam penjara. Sehingga ia pun nekat mau melukai Haywood agar ia dihukum lagi dan tetap bisa tinggal di dalam penjara ini. Mbah Brooks pun pamitan dan berpisah dari Jack, burung gagak kesayangannya. Burung gagak yang ia pelihara sejak kecil, kemudian berpamitan dengan para sipir penjara yang telah menemaninya selama 50 tahun terakhir. Di perjalanan menuju rumah yang telah disediakan pemerintah untuk para napi yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, Mbah Brooks tampak sangat murung. Ia tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa di luar penjara. Setelah 1 bulan berjalan dengan rutinitas yang sama, di mana Mbah Brooks dipekerjakan di sebuah swalayan, ia pun mengirimkan surat kepada kawan-kawannya di penjara tentang kondisinya di luar sana. Di akhir surat, Mbah Brooks menyatakan kalau ia sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan seperti ini, dan ternyata akhirnya Mbah Brooks pun bunuh diri. Waktu demi waktu pun berjalan. Pada tahun 1959, Andi kembali lagi mendapat kiriman dana sebesar $500 dari pemerintah. Dalam waktu sekian tahun, ia terus mengirimkan Dewan Pemerintah proposal. Usahanya ternyata tidak sia-sia. Dewan Pemerintah akhirnya mengalokasikan anggaran $500 per tahun untuk pengembangan perpustakaan. $500 pada saat itu adalah uang yang sangat besar. Sukses dan mendapat dana abadi, Andi dan kawan-kawan pun merombak habis perpustakaan penjara dan mengubah nama perpustakaan tersebut menjadi Brooks Headland Memorial Library sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Mbah Brooks. Suatu hari, Pak Norton sedang jumpa pers dengan para wartawan terkait program kerja di luar tembok bagi para napi. Para napi dipekerjakan sebagai pekerja proyek jalan dan bangunan. Namun tanpa disadari oleh siapapun, Pak Norton ternyata telah mengambil keuntungan dari program tersebut dengan diam-diam menerima uang suap dari seorang kontraktor yang ingin agar proyek ini bisa diserahkan kepadanya tanpa diketahui oleh pemerintah. Di balik semua kebusukan Pak Norton, tentu saja ada Andi yang rutin melakukan pembukuan dan menjadi akuntan kepercayaan Pak Norton. Pada tahun 1965, Shawshank kedatangan seorang napi muda yang ngesok, arogan, dan masih memiliki darah muda yang tinggi bernama Thomas William yang selanjutnya dipanggil Tommy. Suatu hari, Red pun bercerita kronologi kenapa Andi sampai bisa masuk ke penjara. Tommy pun tertegun dan wajahnya seketika berubah karena ia teringat dengan seorang teman sesama napinya dulu, di mana ia memiliki cerita yang sama dengan apa yang dialami oleh Andi. Tanpa pikir panjang, Red dan Tommy pun mendatangi Andi menceritakan kisah tersebut kepadanya, yakni tentang pengalamannya berada di penjara lain yang pada saat itu ada seorang napi satu selnya bercerita bahwa suatu malam dia sedang mengintai seorang pria kaya, lebih tepatnya seorang pemain golf. Ketika ia mengikutinya, ternyata si pemain golf itu berselingkuh dengan istri seorang wakil direktur bank. Karena ingin mengambil semua hartanya, pria ini pun lantas membunuh keduanya, dan berdasarkan cerita yang beredar, ternyata wakil direktur bank itulah yang dituduh sebagai pelakunya. Padahal si napi ini yang jelas-jelas mengaku membunuh mereka. Andi dan Red pun tertegun. Selesai mendengar cerita tersebut, dengan penuh semangat dan harapan, Andi pun segera menemui Pak Norton, kepala penjara, dan memintanya untuk membuka kembali kasusnya. Namun, Pak Norton menghukum Andi 1 bulan di dalam sel isolasi agar ia melupakan keinginannya untuk bisa keluar dari penjara ini.
Pada malam harinya di luar pagar penjara, Pak Norton memanggil Tommy untuk menceritakan ulang tentang kasus Andy, di mana Tommy menyatakan bahwa ia yakin 100% semua yang ia ceritakan adalah benar. Ia mendengar langsung dari pelaku aslinya ketika ia dihukum di penjara lain. Mendengar semua yang dikatakan Tommy tersebut, dengan satu isyarat kedipan mata, Kapten Hadley yang telah siap dengan laras panjangnya di menara membidik dada Tommy dan habis perkara. Tommy sengaja dieksekusi di luar pagar sebagai dalih bahwa Kapten Hadley menembak napi yang kabur. 1 bulan pun berlalu. Andy akhirnya keluar dari sel isolasi dan duduk berdua bersama Red di halaman penjara. Andy berbicara dengan Red dengan wajah terpukul dan depresi. Ia meminta Red melakukan sesuatu untuknya apabila suatu saat nanti Red sudah keluar dari penjara ini. Andy meminta Red untuk mendatangi sebuah padang rumput luas di daerah Buxton. Di sana ada sebuah pohon oaks yang besar dan di bawahnya terkubur sesuatu yang Andy ingin agar Red memilikinya. Mendengar Andy berbicara ngalur ngidur dan bertingkah aneh, Red mengira bahwa Andy telah depresi dan ia pun cemas akan terjadi sesuatu pada sahabatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Andy kembali ke rutinitasnya membuat pembukuan untuk deposit atas semua dana suap Pak Norton selama ini. Cuaca buruk disertai dentuman petir pada malam itu membuat Red makin gelisah. Malam itu merupakan malam yang panjang baginya, karena sebagai sahabat terdekat Andy, tentu Red masih kepikiran dengan perkataan Andy tadi sore. Ia sangat khawatir Andy akan bunuh diri. Pagi hari pun tiba, alarm penjara pun mengaung. Want every man on this cell block questioned. Start with that friend of his. Who? Him. Ketika Red adalah sahabat terbaik Andy, Pak Norton pun dengan beringas memanggilnya, mencoba untuk mencari keterangan tentang kemana menghilangnya si Andy. Ia tidak percaya Andy bisa dengan sangat mudah menghilang bagai kentut. Red pun bilang sama sekali tidak tahu. Pak Norton pun marah lalu melemparkan Red dan para sipir dengan patung-patung pion catur buatan Andy. Termasuk si cantik Rita Hayworth pun kena marahnya Pak Norton. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba, cecing! Pion itu menembus badan si cantik Rita Hayworth dan Pak Norton dan semua orang terbelalak tanpa bisa berkata satu patah kata pun. Rupanya poster Rita Hayworth itu bukan sekedar pajangan saja. Poster yang dilempari oleh Norton ternyata sobek dan mengungkap misteri di baliknya, yaitu sebuah terowongan kecil. Terowongan yang menurut Red akan selesai penggaliannya menggunakan palu batu mungil dalam waktu 6 abad atau 600 tahun. Tapi Andy membuktikan dia bisa menggali dinding sel tersebut menjadi sebuah terowongan kecil kurang dari 20 tahun lamanya. Terowongan inilah yang dilalui oleh Andy dengan susah payah untuk kabur keluar dari Shawshank. Kejadian itu terjadi pada tahun 1966. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, namun pencarian itu berakhir dengan hanya ditemukan palu kecil, sebatang sabun, dan baju penjara yang robek. Lalu bagaimana Andy mampu menggali terowongan hanya dengan palu kecil? Pada hari pertama Andy menerima palu mungilnya, dia tak sengaja menemukan sebuah fakta menarik tentang kerapuhan yang dialami oleh dinding penjara ketika dia berniat menuliskan namanya pada dinding selnya. Sejak saat itu Andy pun memiliki sebuah harapan untuk kabur dari penjara. Dengan sedikit demi sedikit mengikis dinding selnya dan membuang bekas galian di lapangan lewat saku jeansnya yang telah ia lubangi. Proyek galiannya di sel ia tutup menggunakan si cantik Rita Hayworth dan tak satu pun orang yang menaruh curiga. Lalu pada malam ketika Andy kabur, dia juga mengambil semua dokumen dan berkas-berkas hasil kerja kerasnya selama ini yang berada di dalam brankas Pak Norton, kemudian menukarnya dengan Alkitab miliknya. Berkas-berkas tersebut kemudian ia masukkan ke kantong plastik, lalu mengikatnya dengan tali di kakinya agar tidak lepas ketika merangkak di terowongan dan gorong-gorong pembuangan kotoran yang jauhnya sekitar 457 meter atau 4 kali panjang lapangan sepak bola. Dan ia pun berhasil keluar dengan bermandikan kotoran bau di sekujur tubuhnya. Pagi itu setelah beberes dan tampil gagah, Andy kemudian mendatangi satu persatu bank di seluruh kota untuk mencairkan uang haram Pak Kepala Penjara yang berbudi luhur itu menggunakan akun dan identitas buatannya, Randall Stephen.
Setelah semua uangnya cair, Andy pun meninggalkan kota dengan bekal $370.000 uang haram Pak Norton sebagai kompensasi untuk kerja kerasnya selama 19 tahun. $370.000 tahun 1966 kalau dikalkulasi menggunakan kalkulator inflasi saat ini setara dengan $3.032.480 atau kalau dirupiahkan menjadi 44.332.358.518,87 rupiah. Wow, kalau buat beli lem satu kabupaten bisa mabuk. Tak hanya itu, Andy mengirimkan semua dokumen penting milik Pak Norton kepada surat kabar yang kemudian mempublikasikan semua kejahatan Pak Norton. Pak Norton yang pagi itu membaca koran di mejanya pun panik bukan main. Ia pun lantas membuka berangkasnya dengan niat memusnahkan semua barang bukti. Tapi ceceng, apa yang Pak Norton temukan justru hanya sebuah Alkitab milik Andy yang di dalamnya terdapat lubang seukuran paru kecil, yang ternyata inilah cara Andy menyembunyikan palu Thor-nya selama ini. Hati Pak Norton pun hancur berkeping-keping. Ampun bandar, uang hilang dan hukuman terberat menantinya. Dengan mobil mengaung-aung, polisi pun akhirnya datang menjemput. Kapten Hadley yang kekar dan terkenal beringas pun digelandang, sedangkan Pak Bos memilih untuk mengakhiri hidupnya karena dia tidak sanggup harus menerima fakta yang tidak pernah ia rencanakan dan bayangkan sebelumnya. Super. Beberapa tahun telah berlalu setelah peristiwa kaburnya Andy. Shawshank kembali menjadi penjara yang damai. Red pun sekali lagi mendapat panggilan wawancara pembebasan bersyarat, dan akhirnya dengan lepas Red menjawab seluruh pertanyaan pewawancara, dan akhirnya pembebasan bersyaratnya pun disetujui. Ia pun menghirup udara bebas setelah 40 tahun mendekam di penjara. Sama halnya dengan mendiang Mbah Brooks, ia pun ditempatkan di tempat si Mbah tinggal dulu dan bekerja layaknya si Mbah dulu. Red pun sempat berpikiran untuk melakukan kejahatan lagi dan melanggar pembebasan bersyaratnya sehingga dapat kembali ke penjara. Namun Red seketika teringat pesan Andy sewaktu di penjara dulu agar ia mencari sesuatu di bawah pohon oaks di padang rumput yang luas di daerah Boxton. Red pun berangkat ke sana. Di sana ia menemukan kotak bekas Swissquit yang berisi uang dan sepucuk surat dari Andy yang isinya adalah apabila Red telah menemukan ini, artinya ia telah bebas. Dan Andy meminta Red untuk mencarinya ke sebuah tempat di Meksiko, tepatnya di kota pinggir pantai Zihuatanejo, seperti yang diceritakannya dahulu ketika Andy masih di penjara. Ia menunggu Red untuk join dan kerjasama menjalankan bisnis barunya, yaitu usaha penginapan di pinggir pantai yang indah. Akhir cerita, Red pun berangkat ke Meksiko melalui Fort Hancock, Texas, perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Dengan senyum penuh haru dan kebahagiaan, Red akhirnya menemukan sahabatnya Andy sedang memperbaiki sebuah kapal tua miliknya, dan Andy tidak pernah berubah sejak terakhir kali mereka berpisah di penjara. Tamat.